Shalom ibu-ibu, shalom semuanya, selamat pagi, Shalom. Selamat hari kasih sayang, luar biasa ya. Kita akan mulai ibadah MWCBBI pagi hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat waktu yang sudah Tuhan berikan, boleh kami nikmati berkumpul bersama di dalam rumah-Mu Tuhan. Itulah yang kami rindukan, lebih baik satu hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain, karena kami boleh menikmati segala yang baik yang sudah Tuhan sediakan di dalam rumah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini. Berkati juga teman-teman kami yang sedang di dalam perjalanan. Perlindungan dan penyertaan Allah, penjagaan malaikat-Mu menyertai mereka. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Kalau kami Tuhan membawa persembahan pagi hari ini, biar setiap pujian yang kami naikkan, yang kami bawakan keluar dari hati kami menjadi penyembahan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang manis Kau dengar Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, urapan Allah menyertai setiap ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga sampai kepada akhir ibadah pagi hari ini. Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu, Allah sendiri hadir bertahta sebagai Raja di tempat ini. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, segala puji syukur. So
duduk ibu-ibu. Kita akan sambut dengan lagu berikutnya. Kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam rangka memperingati hari kasih sayang. Biar kita menghitung-hitung kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya hati kita senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Setiap kita boleh merasakan lebih tinggi yang luar biasa tak terhingga. Kebaikan yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona.
ya Tuhan bahwa pada hari ini berkali-kali melalui pujian Kau mengingatkan kami. Begitu besar kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih-Mu. Dan kalau Engkau begitu mengasihi kami dan tidak berkesudahan kasih-Mu, ajar kami tahu bagaimana kami hidup meresponi kasih-Mu dan memberitakan kasih-Mu dalam keseharian kami. Khususnya dalam bulan kasih sayang, dalam rangka kami baru saja menyelesaikan rangkaian satu perayaan sukacita penuh dengan suasana kekeluargaan, yaitu Imlek. Dan berdekatan kami juga akan segera meramaikan suasana Valentine, hari kasih sayang. Ajar kami bukan cuma melihat ini sebagai satu tradisi, kesenangan, kegembiraan, kumpul-kumpul, berfoto riah. Tapi kami tahu esensi terutama yang membuat semuanya berarti berharga adalah mengenal dan menghidupi kasih-Mu. Berbicaralah, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus, hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Kuduskan setiap orang yang ada di sini untuk juga membuka hati lebar-lebar kepada sabda-Mu. Roh Kudus bekerja sesuai dengan maksud-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya dan bersyukur. Amin. Shalom, silahkan duduk. Salam sejahtera, salam sehat semua. Hari ini hari kasih sayang ya Bu Esther ya. Bulan ini ya ada Imlek, Kung Sisinian udah lewat, nggak boleh bilang Kung Sisinian lagi ya, udah kuala, udah cap gome, udah nggak boleh bilang kongsi lah ya. Nah, kalau masih angpawan masih boleh lah, itu kapan aja ya. Kongsinya nggak usah lagi ya. Oke, lalu ini mau Valentine ya, Valentine kita pasang banyak hati-hati, saya lihat pokoknya hati-hati ya. Waduh, untung saya bikinnya juga love juga ya, cocok ya, merah-merah, hati-hati, bilang kanan kiri, love. Love ya, sedang hiu. Nah, masalahnya kita mau bicara tentang kasih, tentang love ini adalah tadi lagunya semua tentang love, tentang cinta ya, tentang kasih sayang. Tapi saya mau kita bicara tentang love in daily life, yaitu apa? Love di dalam hidup sehari-hari. Nah, ini yang penting karena realitanya tuh nggak selalu kita tuh sehari-hari teh ada dalam kasih. Nyanyinya mah tadi mah Kusah Kasih. Bener gak hari ini teh keluar rumah teh penuh cinta kasih, sukacita ya. Sama orang serumah pulang teh bakal oh bener penuh cinta kasih gitu ya Pak, iya ya. Bulan lalu itu saya baru ngeh juga ya karena ada teman WhatsApp. Ibu Lili dari luar kota lagi ya. Happy wedding anniversary ya. Nya poho. Saya lupa suami saya lagi keluar kota menemani salah satu orang yang sedang ada proyek tertentu lah dia untuk membantu orang itu keluar kota. Gak ada yang ingat kita ulang tahun, anak kagak ingat, suami gak ingat, saya orang lain yang ingat. So bisa aja yang gitu terjadi ya. Apa berarti kita gak ada kasih sayang? Belum tentu. Wah yang mesra-mesra kasih coklat, kasih kembang, bunga ros ya. Diranjang, ditaburin kelopak bunga ros, kajian udah kawin berapa puluh tahun, dia aduh mending romantis, apa bener romantis gitu ya, itu yang kita ingin, belum tentu juga ya Pak ya. So saya mau ajak kita semua sama-sama berbicara tentang kasih dalam kehidupan sehari-hari, karena dari firman Tuhan tuh sederhana, banyak ayat tentang kasih, tapi hari ini saya kutip dari 1 Yohanes pasal 3, yang diambil dari perikop ayat 11 sampai ayat 18. Gak usah dibaca semuanya. Kalau dibaca ibu-ibu bisa serem ya. Karena di situ tentang kasih tapi ada iri hati yang menyebabkan pembunuhan. Jangan sampai kayak gitu katanya ya. Ada tentang kasih tapi dia kalau kamu punya uang ngomong sayang sama orang tapi korek pedit. Kan jadi kagak enak saya ngomongnya begitu ya. Jadi udah saya mah ngambil yang paling bawahnya aja kesimpulannya. Anak-anakku. Yohanes yang ngomong ke kita-kita ya, bukan saya ngomong Anda semua anak-anakku ya. Sini seumuran semua. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayo kita hafalkan ini, 3, 2, 1. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, amin. Aduh ini powerful banget satu ayat ini. Mengasihi udah gak heran, saya gak akan bicara soal kasih Tuhan. Udah tadi dari depan sampai belakang puji-pujiannya tentang kasih. Mungkin bulan ini udah banyak dengar. Semua kita gak ada yang meragukan kasih Tuhan. Amin apa amin? Tapi kenyataannya sementara kita berenang di dalam kolam kasih sayang Allah.
Pertanyaannya, apakah kita betul-betul merasakan kasih Tuhan waktu kita hidup dalam keluarga, dalam komunitas gereja, komunitas teman-teman? Halo? Good kalau ya. Pertanyaannya, merasakan tuh karena kita merasa orang lain baik sama saya, ngartikeun saya, ngelehan ka saya, rangpuk. Ngelehan teh ya, mengizinkan kita mendapatkan apa yang kita butuh, dapat telinga, ya, dapat waktu, dapat perhatian kita, atau kita yang memberikan kepada orang dan kita merasa kita dikuasai oleh kasih Tuhan. Betul? Ada satu kutipan yang menarik dari seorang Barbara yang kehidupannya tidak selalu baik, tidak terlalu baik, tetapi dia mengalami satu realita hidup yang cukup bagus ya. Dan dia mengungkapkan satu kalimat yang bagus. True love doesn't have a happy ending. Siapa mau dong true love? Kasih sejati itu gak happy loh endingnya loh. Kita aja baca Hans Christian Andersen, komik, film-film, drakor-drakor ujung-ujungnya bahagia. Sekarang banyak drama Korea, China drama gak selalu ujungnya bahagia. Betul gak? Soalnya apa? Alah cetek gitu mainnya too good to be true gitu ya kan ya. Realitanya gak gitu-gitu amat ya kan. Kasih sejati itu tidak selalu harus punya happy ending. Karena kasih sejati biasanya gak pernah berakhir. Bener juga. Bukan happy ending. Belum selesai. Kapan selesainya? Ini orang mau humanis di dunia ya. Tapi bagi kita orang percaya. Kasih yang sejati kata Rasul Paulus itu disempurnakan. Terus nanti di surga baru sempurnanya. Di dunia mah mau sayang-sayang seorang suami sama istri. Ayah, ibu sama anak. Saudara kan. Gak ada habisnya. Kalau kasih sejati berarti kasih itu apa? Sabar, murah hati, rendah hati, mengalah, menutupi kesalahan. Ujung-ujungnya tengenah kabeh pan. Benar apa benar ibu-ibu? Kalau mau kasih itu ujungnya apa? Pengorbanan. Jadi kalau bilang happy ending itu apa? Happy-nya tuh apa happy-nya? Kalau pikiran kita happy endingnya tuh kayak dunia gitu. Seneng-seneng, asyuk-masyuk gitu, mesra-mesraan gitu kan. Bro-broan itu baru happy ending. Enggak lagi. Sok sejujurnya kasih sejati di mana-mana ada ujungnya korban perasaan, korban waktu, korban duit, korban tenaga, korban nonde, korban daging ada yang jadi kurus, ada yang jadi gemuk. Dan orang teh lain-lain ku stres makan jadi gendut, ada yang nggak bisa makan jadi begang. Benar nggak? Ya, jadi kasih itu bagaimana sih ya? Dan kasih sejati berarti letting go is one way of saying I love you. Letting go, merelakan. Waduh sayang ke anak bogoh kan kita gak suka. Lamun benernya ke anak kumaha. Sok, mami mentingin yang menurut kamu bahagia. Kamu gak bisa mikirin apa yang menyenangkan papi mami mah mikirin. Bisa ngomong gitu? Atau disuruh putus ya. Gak putus kamu, doraka gak sayang ke mama. Gak sayang ke orang tua. Halo, true love is letting go kadang-kadang. Karena begitu besar kasih Allah, letting go. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Iya enggak? Ketika Allah menciptakan manusia, karena begitu besar manusia dikasih hak bebas milih untuk gak mau Tuhan. That's true love. Tapi hari kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, kita gitu enggak? No way, letting go. Letting in atuh. Orang juga keluarga teh ya, cenah suami istri. Uang suami, uang istri, uang istri. Tuh kan aku ya. Aduh, ada ngomong kasih sayang, kikik lagi. Realita kita adalah seperti itu, betul? Kenapa kita bisa runjam dengan masalah kasih? Kayaknya tuh something wrong gitu ya, dimana katanya kasih mengasihi kita Tuhan, tapi kadang-kadang kita nggak bahagia loh. Kita sudah mengasihi tapi seringkali kita tuh merasa harus disalahpahami. Kapan saatnya saya dimengerti ya? Kalau saya menuntut saya dimengerti kayaknya saya yang egois ya. Betul gak? Betul gak? Kalau sama-sama menuntut sama-sama gak dapat kasih. Tapi justru kalau sama-sama letting go dua-duanya dapat. Ya, nah itu kasih sejati dalam keseharian. Mengasihi itu sesuatu yang sudah menjadi kodrat kita manusia. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Trademark Allah adalah kasih. Jadi kasih sama Allah seakan-akan gak bisa dipisahkan. Kalau gak ada kasih gak ada Allah. Kalau ada Allah mesti ada kasih. Dan kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Berarti di dalam diri kita kalau kita benar kenal Tuhan. Karena sudah diselamatkan melalui Yesus Kristus, hubungan baik dengan Allah. Tandanya Yohanes berkali-kali pasti ada kasih. Kasihnya bukan kasih yang
Seperti dunia, kasih itu berarti mesti mau kamu perhatian saya. Kasihnya seperti Bapak, kita mulai mengalir keluar. Makanya true love tadi selalu endingnya itu apa? Giving away, letting go, sharing life. Seperti Tuhan kita. Mau kayak begitu ibu-ibu? Ada yang mau, ada yang enggak kan? Ya, tetapi manusia kalau tidak menghidupi kasih, bukan kasih yang menerima, bahkan kasih yang memberi, maka akan ada satu kekosongan, ketidakseimbangan di dalam diri manusia. Mother Teresa bilang satu kehausan, hunger ya, kelaparan akan kasih itu jauh lebih sulit dikenyangkan daripada lapar karena pengen makan roti atau mengisi perut. Orang yang lapar, haus akan kasih itu susah dipuaskannya. Bukan karena dia kurang perhatian loh. Karena kasih bukan cuma menerima, tetapi juga belajar memberi. Di situ ada satu kesempurnaan kasih yang sesungguhnya. Kalau orang gak mengerti, mengasihi seperti Allah mengasihi, seperti Yesus mengasihi, kita ada yang gak balance loh. Heran gak? Tapi saya makin rasa makin berat, itu kodrat manusia. Kalau kita gak belajar mengasihi, meskipun kita diperhatikan seperti apa, selalu menuntut lebih dan bikin orang capek. Terus akhirnya, lu teh kenapa ya mending susah pisan disayang? Entah suami istri, orang tua anak, ataupun teman. Ya kan? It's so tired you know. Ya, tapi kalau kita bukan mau mendapatkan untuk diri kita, ya kita memang mau letting go gitu kan. Maka kayak pepatah Mandari. Ya, sei dui sei cuo, li jie ju hao. Siapa benar siapa salah udah gak penting lagi. Yang penting saya ngerti kamu tuh lagi susah sehingga kamu ngomong kasar. Ya udah gua gak taruh di hati. Beres kan? Mau apa saya merasa sudah mengasihi, tidak terluka walaupun dia ngomong kasar. Di sana juga merasa kalau dia mau menerima, aduh gini kan saya udah ngomong kasar, tapi dia nggak balas kasar, ditarimakan, dingartikan saya teh lagi susah. Dia juga jadi merasa rilis, merasa dikasihi. Dan kita hidup damai sejahtera ada dalam kasih. Berapa banyak kita salah sama Tuhan, Tuhan gak ngitung kita, betul? Tapi kita sama orang tuh suka ngitungan, makanya hidup kita susah. Gak ada kasih, bukan kasih yang tidak menerima, kasih yang kurang memberi, kurang berbagi. Itu kodrat manusia, kebutuhan dasar. Yang kalau kita gak belajar ibu-ibu, maka kita akan selalu hidup dalam kekurangan, kehausan, kelaparan, ya, kemiskinan. Itu sebabnya perintah terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia bukan perintah gimana awet muda, panjang umur, resep bahagia, supaya anak sukses berhasil. Yang paling mendasar kebutuhan manusia. Apa perintah terbesar? Kasihilah Tuhan Allahmu, bla 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 bla, dan kasihlah sesamamu manusia. Perintah dari hukum Taurat diringkaskan dalam dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya kan, lalu Yesus kasih perintah baru, kasih sesama sesuai dengan seperti kamu mengasihi diri sendiri. Orang teh nggak tahu mengasihi diri yang benar. Benar apa benar? Jadi kata Tuhan Yesus, aku berikan perintah yang baru. Udah ada dari dulu. Kasihlah sesamamu seperti salah. Tuhan Yesus bilang apa? Perintah baru, seperti aku mengasihi kamu. Standarnya Pak Tuhan diganti. Karena orang kalau standarnya mengasihi diri sendiri, lain-lain si Aci ngasihi diri sendiri sama saya beda. Yang satu mengasihi diri, wah dikedar, badan itu menang makan ngeunah. Hayang langsing, hayang setnu saja, salah. Sayang diri sendiri, makan yang enak. Makai susah-susah hidup sekali, segala susah. Makan aja, kumaha engke. Yang penting jangan bablas teuing gitu. Lain kan, betul gak? Jadi Yesus bilang apa standarnya? Seperti aku mengasihi kamu. Kalau seperti aku mengasihi kamu ya Yesus, contohnya satu semua. Jadi kalau semua orang belajar walaupun versinya lain-lain, semua patokannya adalah Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya bagi saudaranya, bagi sahabatnya. Gak ada kasih lebih besar daripada itu. Dan ketika kita belajar mengasihi Allah dan mengasihi sesama di dalam sepanjang kehidupan kita, nanti kita mau belajar apa dan bagaimana, itu saya kasih gambar hati yang ada denyutnya. Itulah denyut kehidupan kita. Karena tanpa kasih kita gak bisa hidup jadi orang yang seutuhnya, gak bisa bahagia. Dan gak bisa membahagiakan orang lain. Bilang kanan kiri, tanpa kasih hidup gak bahagia dan gak bisa membahagiakan orang lain. Sendiri gak bahagia, hidup sama orang juga gak bahagia. Orang lain juga gak pernah bisa membahagiakan kita. Itu denyutnya. Jantung kalau diperiksa di rumah sakit ya, saya kalau nungguin orang sakit, itu nungguin orang itu tuh tandanya apa? Gedek, 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 gedek. Kalau gitu aduh, duk, 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 duk. Cepet lambat gak penting, yang penting selalu ada. Betul gak? Kalau ini udah gak ada,
tit, artinya koit. Udahan, bye-bye. Lu langsung dokter duk disetrum tah supaya jantungnya endot-endotan lagi. Sakit menderita. Supaya duk hidup lagi. Yang bikin hidup tuh apa? Bilang kanan kiri, yang bikin hidup tuh kasih. Bukan uang, bukan apa. Ya, amin. Ada duit gak ada kasih, cilaka. Betul gak? Bisa serakah, bisa jahat, bisa sirik, bisa sombong. Betul gak? Ada duit, ada kasih, aduh luar biasa. Apa aja bisa, ya gak? Gak ada duit, ada kasih. Saudara tetap bahagia. Karena saudara fokusnya bukan di uang. Heran kalau ada kasih gak ada duit, ada akal gimana aja caranya supaya membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Setuju ibu-ibu? Yang mengalami amin loh. Beneran. Dan herannya gak ada duit kalau kita mau mengasihi. Duh Tuhan kahayang naon ge jadi ada jalan aja. Apa aja, aduh saya udah ngalamin bolak-balik dah. Mau ukuran besar, ukuran kecil. Kumaha hati kita teh mau gak? Aduh digerakkan Tuhan. Ya Tuhan tapi ya sok lah. Aya apa jalan kabuka. Kalaupun gak ada mau berkorban. Mengorbankan tanda petik dari yang sebetulnya kita bukan gak mau nolong orang itu bukan karena gak ada. Yang kita pikirin itu bukan sekarang 5-10 tahun lagi jadi gak mau nolong. Aduh kurang 10 tahun deh, 5 tahun deh, 1 tahun deh. Jadi orang di depan mata mau ditolong juga gak bisa. Karena mikirnya 5 tahun lagi, setahun lagi atau mungkin seminggu lagi. Ya gak nolong-nolong atuh. Tapi kalau ada kasih, meskipun cuma tinggal sepiring, gak tahu sore makan apa seperti janda di Sarfat. Ingat gak? Apa cerita janda di Sarfat? Ingat gak janda di Sarfat? Naon? Elia datang kelaparan kan? Nah, dia bilang kasih air, dikasih air malah gratisnya, menang di sungai di situ mah nggak kayak sekarang perlu dimasak pakai dispenser kan enggak, tinggal ngambil aja di kali masih ada walaupun mesin kering, betul nggak? Loh, kasih saya roti juga, roti, saya cuma tinggal segenggam tepung minyak sedikit bikin roti satu buat anak saya satu saya, terus nggak ada mati kita juga kasih ke kamu saya sama anak saya makan apa? So kalau ibu-ibu bisa nggak ngasih, mikir dulu kan? Tapi janda ini berpikir, toh sama mau mati cuman bedanya mungkin beda sehari. Ya udah sama mati, paling gak nolong dia. Mana tahu bagi justru hidup bareng-bareng sampai musim kering berlalu. Itu kalau ada kasih loh, Tuhan campur tangan. So ada kasih tuh bahagia, bilang kanan kiri. Tapi jangan memanipulasi kasih. Saya mendekotbah kasih paling siun. Khotbah itu kayak minggu saya khotbah ada yang nggak datang ya di sini ya minggu khotbahnya jangan ke anugerah. Soalnya saya mau khotbah ini di heulaan di dia tentang kasih. Tapi nanti versinya beda ya. Saya paling sian kalau khotbah di gereja sendiri. Bukan sian apa? Kadang-kadang ada orang memanipulasi kasih. Memakai ayat Alkitab untuk membuat orang merasa bersalah tidak melakukan kebaikan. Itu kasih enggak? Menuntut kasih tapi tidak punya kasih. Menghukum orang gak ada kasih. Tapi kamu gak sadar kamu juga gak ada kasih. Dikira kamu juga diperkenal Tuhan. Makanya susah wae, menta wae, butuh wae. Dah gitu kabatur. Lain ngandalkan Tuhan. Maksa jelema kudu bager. Kenapa jadi bahasa Sunda ya? Maksa orang mesti baik sama dia. Mesti nolong kalau gak dorakas ya. Katanya orang Kristen. Kata Tuhan mesti mengasihi. Ngerti gak? Orang kayak begini gak ada kasih. Kata Tuhan kalau gak ada kasih bagaimana Tuhan mau mencurahkan berkatnya. Gak mikirin orang, mikirin diri sendiri. Sesusah-susahnya kita juga mesti mikirin orang. Kalau semua orang mikirnya bukan mikir diri sendiri, mikirin orang lain. Gak ada yang susah, semua diberkati. Amin. Karena Tuhan bekerja. Tapi kalau mikirinnya diri sendiri menuntut semuanya kekurangan dan kelaparan. Betul gak? Gak bahagia, semuanya marah. So mengasihi Allah dan sesama adalah sesuatu yang tidak ada dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, hai anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, saudara saya tampilkan gambar ini. Ada yang pernah tahu gak cerita ini? Itu di bawah akuatik. Saya pagi ini menemani tadi makanya saya kesini. Sorry rambut saya gak sempat di blow. Bawa fan Sugante hurung di situ tidak hurung jadi aduh. Tapi tadi mestinya pagi ini saya gak akuatik karena ada seseorang yang membutuhkan jalan seperti ini. Kita di gereja kami ada pelayanan akuatik sekarang ya. Mendampingi orang yang membutuhkan. Saling menolong, belajar, jalan, latihan di air sehingga ototnya menjadi kuat ya. Jadi kesana lihat itu orang jalan ya. Bentuk kasih. Ya.
Cerita ini ada yang tahu? Ini cerita sudah lama sekali. Satu orang kehilangan matanya karena efek perang ya. Yang satu kehilangan kedua tangannya. Tapi keduanya bisa bekerja sama, saling mengisi. Yang satu meminjamkan tangannya, yang satu meminjamkan matanya. Dan mereka menanam hutan yang luas, yang gersang ya. Sampai punya pohon-pohonan 10.000 pohon dalam 15 tahun. Luar biasa ya. Tadinya mereka pikir berdua pohon ini untuk kehidupan mereka hari tua. Tapi mana tahu ada yang mau nawar diborong, dia bilang diborong nanti habis semua pohonnya. Nggak dijual. Tahu-tahu kena banjir, habis kerja selama 15 tahun, ludes lagi. Lalu bagaimana? Mereka mau putus asa, mau marah. Mereka terus bekerja sama lagi dan memutuskan kita akan menanami hutan lagi. Dan itu putusan itu terjadi udah 6-7 tahun yang lalu. Dan mereka menjadi orang yang dikenal melakukan penghijauan yang berharga sekali untuk bumi kita dan untuk China. Saudara, ini bagi saya adalah bentuk kasih dalam perkataan dan bukan dalam perkataan tetapi dalam perbuatan yang nyata terhadap temannya dan juga terhadap lingkungannya. Saya jadikan background. Kenapa? Karena mengasihi dengan perbuatan, tindakan, dan bukan dengan kata-kata itu bukan cuma teori, bukan filosofi, tapi nafas hidup, saya bilang tadi, dan relasi. Kasih itu prakteknya nggak mungkin sendiri-sendiri. Saudara nggak bisa bilang saya nih orangnya penuh kasih. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, setia, bla bla ya. Saudara bisa nggak sabar sendirian? Kalau saudara sabar nggak suka marah, nggak gampang marah. Tapi hidup sendiri nggak pernah campur sama orang, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Saudara di padang belantara nggak marah, saudara nggak bisa disebut sabar. Nah hidup sendiri kalau sabar mah ketemu orang. Pika sebelen, saudara bisa mengampuni. Betul gak? Punya pangabutuh, saudara mau berkorban. Gak bisa kasih. Allah Tritunggal. Kenapa Allah kita Tritunggal? Gak ada di ajaran di tempat yang lain. Karena kalau kita mau percaya Allah kasih itu gak bisa sendirian. Amin. Mesti ada objek subjeknya. Rendah hati. Tara kapanggih jalema, tara kerjasama. Mana nyaho rendah hati. Lihat orang lebih baik, sirik gak? Betul gak? Punya kelihatan orang lebih miskin, sombong gak? Kalau gak pernah ketemu orang, jangan bilang kita nih punya kasih. Jadi kasih itu relasi. Dan di dalam kita hidup bersama dalam berelasi, bagaimana mengungkapkan terhadap seseorang di sekitar kita dari yang paling dekat sampai yang Tuhan taruh lewat di hidup kita. Kita mengungkapkan, memberikan perhatian, kasih kuping, kasih mata. Ya, mata kita ngelihat nggak? Oh, ada yang mau duduk susah, kita nyingkah. Kalau ada perhatian dan memberikan respon perhatian dalam tindakan perilaku, pasti kita bertindak, betul nggak? Kalau nggak perhatian, nggak mindful, itu banyak istilah bilang mindfulness gitu kan. Jangan jadi orang tuh rencai, sin pucai. Tahu nggak? Orangnya ada, pikirannya nggak ada. Oleang jalan juga, ada apa ketabrak juga nggak tahu, makanya suka cilaka, suka jatuh. Rencai sin pucai, kebaktian rencai sin pucai, orangnya di sini bolongok gitu, pikirannya melayang-layang kemana, nggak masuk firman Tuhan loh, betul nggak? Jadi dalam kasih itu apa? Belajar kita mengasihi itu memberi perhatian. Mata itu lihat, kuping tuh denger. Ini ada bukan dengar suara aja, dengar apa? Dengar barangkali ada orang susah, ada orang sedih, ada orang kehilangan. Begitu kita perhatian, Tuhan saya mesti apa ya? Bertindak apa ya? Oh kalau tadi ada orang cari tempat duduk, kalau kita perhatian, oh cari ada yang bisa dibantu, mau ke WC, apa mau duduk, apa. Kan begitu kan ada tindakan, betul gak? Nanya, ya kan? Tadi kayaknya emak gini apa saudaranya apa bukan? Kayaknya pengen pipis. Mama, bagus ada anak mamanya, gimana juga gak tahu, kasihkan gadget mamanya sampai bagaimana jatuh kusruk gimana juga kagak tahu. Karena gak mindfulness. Kasih itu apa ekspresinya? Dengan perbuatan memberikan perhatian. Kalau udah perhatian, oh ya nanya ada apa, perlu dibantu, mau minum? Ya kan kalau kelihatan, mau minum, nanya dong. Kalau punya kasih, kalau nggak ada kasih, sahabat tuh kayak nggak ganggu musim COVID. Kan begitu, beda kalau ada kasih nggak ada kasih mah, betul nggak? Kebaktian, langsung kita gini. Atau batuk, perlu permen. Gak semua batuk teh COVID. Saya suka batuk.
Kalau kesemangatan ngomong, udah batuk, menakutkan. Puji Tuhan lagi musim COVID, saya jarang batuk loh. Sebab tahu kalau saya batuk, pengkhotbah kabur semua. Bawa kuman, bawa. Puji Tuhan, saya teh gampang batuk. Kalau batuk nyingsieunan jika nudek paeh. Itu udah ada umur belakangan tuh kadang-kadang ada sedikit ya agak longgar di sini yang suka gampang begitu kalau tidur mungkin ngorok langsung batuk. Ya. Kalau perhatian itu kita beda, ada sikap. Perlakuan kita berbeda, betul? Kalau ada kasih perlakuan gak kasar dong, mau ngasih minum, mau nuntun orang jalan, beda. Anak menantu orang tua teman kalau kesel, seret, lumpang, kurang gancangan. Tadi saya nungguin, kenapa? Karena temannya yang nganterin mandinya masih di kamar mandi. Aduh saya udah jam segini belum keluar. Kalau gak keluar si Aci gak bisa jalan sorangan kumaha. Gak bisa keluar karena aksesnya ada di saya. Tungguan. Barikan aduh ya telat sahanya kumahanya. Ci masih lama jalan yuk jalan bareng. Puji Tuhan kita belajar di akuatik itu ya. Belajar untuk memperhatikan, memperlakukan, melayani dengan praktis. Berkorban kadang-kadang korban waktu. Ya, saya bawa banyak yang lain. Mereka semua saya bawain gak usah disuruh. Senang. Karena ada kasih. Kasih itu bukan perkataan. Hal-hal kecil yang kita lakukan karena kita memperhatikan, kita menentukan sikap kita, kita melakukan pelayanan yang bisa dan perlu. Sederhana. Ya. Kalau di rumah lihat orang tua, aduh para regal, suami para regal, kenapa capek dipegangin. Udah langsung kerenyat-kerenyat semua kasih itu gak pernah luntur. Betul gak? Ya gak? Ya gak jangan. Alah, bongan lala jauh wae. Nungkul we, ada diajak ngomong, mainan handphone we, kianya po gue nyeri tonggong, rasain lu. Aduh ngomong sikap, gak perhatian itu. Walaupun maksudnya perhatian, sikap perlakuannya gak ada kasih. Mesti belajar Bapak Ibu. Bukan saya udah sempurna loh, saya juga terus belajar. Amin. Sama orang bisa. Di rumah sendiri kadang-kadang suami, suami sendiri mending tidak bisa sabar. Oh iya. Lupa ke suami buru-buru gitu kan ya. Kadang-kadang suka manja orang di rumah, betul gak? Nah, suami saya belakangan karena gak ada satu kejadian itu, terus terluka kakinya itu ya. Aduh piragi gitu bisa diplester sorangan. Aduh unggal poe mata, li plesterin li. Alah gitu kayak bisa sorangan saya kergawainya kasih toh. Nah, plesternya jangan keras-keras, sedikit rada logor katanya. Aduh cek saya, lala udah segini apa, kurang gini. Kasih itu memberikan perlakuan pelayanan tanpa reserve, betul gak? Ngelatih, sehari-hari teh kedah dilatih yang gitu-gitu teh. Betul gak? Ngelihat meja berantakan, segala berantakan, betul gak? Kasih itu apa? Menutupi kesalahan. Syukur diingetin, bisa ingat, kalau gak ingat, lupakan saja daripada pas saya. Jadi beres kan? Betul gak? Apa aja kalau kita mau hidup bersama dengan rukun, maka kita memberikan perhatian, perlakuan, pelayanan, pengorbanan dalam hal apa saja. Amin? Kepada pihak lain di sekitar kita. Tapi kasih juga saya tadi bilang, seperti tadi ada orang yang, tuh kasih mesti baik sama orang lain lalu kita menuntut orang. Sebagai kita pihak penerima, waktu kita menerima perhatian, perlakuan baik atau pelayanan atau pengorbanan orang, kasih dari pihak kita, kita pun perlu belajar untuk memberikan respon. Kalau orang perhatian tuh belajar bilang terima kasih, menghargai, amin. Orang itu perhatian, respect sama kebaikan orang. Ya, mau ngasih apa orang mungkin, aduh ibu-ibu saya tuh banyak menerima kasih sayang orang. Sampai sungkan-sungkan, orang tuh gak memberi karena dia punya, karena dia perhatian. Dan orang memberi bukan karena punya, ngasihnya tuh gak selalu barang yang pasti kita suka dong. Yang bisa kita makan, tapi karena orang sudah merhatikan kita mesti respect. Itu kasih. Jangan, alah mereka tuh cute. Saudara jahat loh. Orang ngasih perhatian, ngasih doa, ya kan? Kasih berarti kita memberikan timbal balik. Allah tidak pernah menghina orang yang memberi semiskin janda miskin 1 peser bagi Tuhan. Ini pemberian yang paling besar karena memberi dengan segenap hatinya. Amin. Aduh kalau kita hidup bareng tahu cara meresponi kasih Allah dan meresponi kasih Allah lewat orang. Hidup tuh enak. Hidup itu dilihat orang itu indah, menyentuh. Ada kuasa, ada urapan, ada suasana yang berbeda di rumah dan di keluarga. Amin. Jadi bagi saya pelayanan itu kebersamaan bukan cuma duduk begini aja. Saya ciptakan belakangan kayak kita ada rumah kasih anugerah ya. Ci Sucen ikutan ya. Kita belajar orang saling melayani itu bukan cuma
duduk kebaktian, lalu jadi usher. Kadang itu wah bikinin handcraft, bantuin nempelin ini itu, ngambilin makan, minum, ya itu, ini, itu. Aduh ada orang yang cerewet duduknya susah diatur, pokoknya saya mau di sini kenapa saya dipindahin dan lain sebagainya. Aduh kita mesti belajar, tapi bagi saya itulah kita belajar melayani, meresponi, memberikan respect. Rendah hati ketika kita menerima dan rendah hati ketika kita menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan pun perlu rendah hati loh. Karena ada orang sombong kan, gak mau. Punya gengsi, malu, sungkan untuk menerima bantuan. Kita perlu rendah hati, merendahkan diri, nawarin. Bukan saya butuh kamu, kamu butuh saya. Tapi saya yang mau menawarkan pun perlu rendah hati. Allah butuh kita apa kita butuh Allah? Kok sama-sama? Tapi jawabannya berani juga. Ya, maksudnya waktu Allah datang ke dunia ini mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya. Betul? Untuk memberikan kasih supaya kita ngerti Allah mengasihi kita. Kalau enggak kita enggak ngerti Tuhan sayang sama kita. Jadi mengasihi kan perlu rendah hati. Kalau kita merasa ada hubungan baik perlu rendah hati. Kalau mengasihi mungkin saya harus menyapa duluan walaupun belum tentu saya yang salah. Saya memberikan permohonan maaf walaupun belum tentu saya yang keliru. Maafnya apa? Maaf kalau mungkin saya sudah menimbulkan Anda salah paham. Betul? Aduh Tuhan mengajar saya belakangan. Untuk orang yang sulit sekali. Ya, ada orang sulit. Saya belajar makin tambah umur, lebih sabarnya capek pas sehatnya ngelurus-lurusin. Udahlah, ya udah aja. Kalau kamu salah paham sama saya, pokoknya saya juga jaga. Saya nggak marah, saya nggak kesel, apalagi benci. Ya udah, tapi tetap bisa bareng-bareng. Kalau kamu kesulitan bareng sama saya nggak kesulitan sama kamu. Jadi saya mah tidak terganggu kamu ada nggak ada juga. Saya nggak menyuruh kamu pergi gitu karena kamu tuh susah cocok sama saya. Selama kamu oke, walaupun kita berbeda. Kadang-kadang susah saat, yuk kita melayani bersama yang kita layani Tuhan kok. Tapi kalau kamu merasa terganggu kalau lihat saya mata kamu sakit, telinga kamu tidak enak ya nggak usah. Kasihan dong kamu jadi berdosa sama gara-gara lihat saya menyebalkan gitu kan. Padahal saya merasa nggak ada salah sama dia. Ya pikir-pikir gimana ya orang lain merasa saya sama orang lain nggak apa kenapa sama ini salah terus ya. Salahnya di mana gitu kan. Ya udahlah emang ada orang yang susah mengerti kan. Ya udah nggak apa-apa. Perlu rendah hati loh. Ya. Perlu yang namanya ruang anugerah. Anugerah itu adalah kasih karunia Allah untuk menyelamatkan, untuk mengampuni, untuk menutupi kesalahan. Hidup bersama kasih berarti kita perlu memberikan ruang anugerah. Ketika orang tidak berdaya melakukan apa yang perlu dan harus dilakukan. Sebagai wujud tanggung jawab dan perhatian dan kasih dia. Sebagai sesama, sebagai keluarga, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus. Amin. Ya, jadi dengan demikian kita baru hidup dalam kasih. Oke, ini waktu saya udah habis ya kalau ada 00 gini ya. Ini 00 soalnya. Saya jadi mengasihi itu kita belajar mengasihi dari Tuhan sumbernya. Dan kita belajar mengasihi dengan bertumbuh daripada Tuhan sumber kasih. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi kalau kita gak belajar dari sumbernya. Sumber dari dunia ini salah, keliru. Amin. Bisa salah kaprah ya, bisa ada distorsi hanya dari Tuhan. Maka Yesus bilang kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Dari mana? Minta sama Tuhan karena dia akan mencurahkan kasihnya kepada kita untuk kita sanggup mengasihi. Ada saat-saat sangat sulit kalau itu urusannya sama hati, sama perasaan. Ada yang kelemahannya orang di reputasi, di muka ya. Ada yang urusannya sama daging, ada yang sama kantong gitu kan. Lain-lain tiap orang ya. Betul gak? Itu perlu apa? Perlu kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberikan satu ruang yang tidak terbatas. Kalau kita bersedia mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah kehabisan akal untuk membantu kita. Ada amin? Ya, saya bersyukur belakangan ini melewatkan hari-hari saya dengan pelayanan-pelayanan Love in Action dalam small step. Ya. Ini ada satu set lagi, cuman saya nggak akan perpanjang, cuman ringkas saja. Tuhan Yesus memberikan kepada kita panduan, kasihilah dengan akal budi. Ada banyak orang membutuhkan, tapi Tuhan tidak mengenyangkan semua orang miskin, tidak menyembuhkan semua orang sakit. Dia pakai hikmat. Dan dari mana punya hikmat? Dari tuntunan Roh Kudus. Ada orang yang disembuhkan, ada orang yang ternyata tetap dibiarkan sakit dan ada cara lain. Dengan segenap jiwa, artinya ada empati, mengasihi itu bawa empati. Mencoba untuk mengerti penderitaan orang. Jadi belajar pakai sepatunya orang, kacamatanya orang. Karena kadang-kadang kalau kita ngotot
maka kita akan salah paham. Tapi kalau kita begitu menempatkan diri di sisi orang lain, maka kita akan punya pengertian untuk bisa merangkul, mengerti, dan baik dan sabar sama orang yang tadinya kita nggak suka. Nah, nangkep maksudnya ini? Ya, itu namanya dengan segenap jiwa kita ada bawa empati. Kekuatan pakai tenaga, pakai daya, pakai usaha. Kasih itu nggak mungkin. Allah itu pakai usaha loh, mengasihi kita. Memberi Tuhan Yesus pakai usaha loh. Tuhan Yesus jadi bayi dulu, tahan 9 bulan, jadi orang dari kecil sampai gede. Betul nggak? Mikul salib pakai usaha nggak? Usaha, tanda kasih. Kalau nggak orang nggak bisa ngerti. Dia nggak bisa mati di kayu salib menggantikan kita semua. Ya, lalu pakai apa? Pakai hati yang tulus. Di mana ada hati yang tulus, apapun yang kita lakukan gak rasa berat. Gak hitungan. Setuju dengan saya? Kapan kita hitungan? Karena kita gak tulus hati. Ayo, urusan apa aja dari kecil sampai gede. Ngasih dari jumlah kecil jumlah gede. Urusannya tulus enggak? Kalau tulus, tidak pernah ada yang dirasa terlalu mahal, terlalu susah. Setuju? Jadi Yesus mau kita belajar. Aduh semua susah, Bu, susah. Memang susah, siapa bilang gampang karena kita udah berdosa. Tapi contohnya Yesus, kekuatannya dari Tuhan Yesus. Saya tutup dengan sebuah film, semoga filmnya keluar. Mungkin teman-teman ada yang udah lihat klip ini. Pada waktu Anda lihat klip ini, saya mau nanti Anda randomly kasih jawab sama saya di mana wujud manifestasi kasih. Yang ini tuh dilakukan mungkin oleh orang yang tidak selalu Kristen. Kalau orang gak Kristen bisa kayak gitu. Kita anak Tuhan mestinya lebih daripada itu. Go, semua. 这里是步行街，你按什么你按？让开！你给我让开点行吗？啊！大哥，对不住了，我小儿子受了重伤，我们得去医院救命。我把路给你撑开，我回城了你再走啊！啊！父老乡亲们，这个车里面有小孩受重伤。 请大家帮个忙，把路让一下，撑一下，行吗？谢谢你们啊！把路让一下，把路让一下，东西就挪一下啊，挪一下，好，那滚了，我收了，现在，赶快，谢谢。对不起，我弟弟手断了。 指挥中心，我先行进入6号车，在喀拉喀什路口巡逻时，发现一辆牌号为星儿 D9873私家车，因为送汤圆闯红灯被我拦下，现请求指挥中心协助联系210急救。收到。同时120急救。收到。注意，120急救车一会儿会从文化路方向开过来，在敬老路口跟你汇合。我们要用最快的时间完全交接。收到，跟着我去和救护车汇合。 你弟弟7点半受的伤，必须保证他的胳膊在凌晨3点半之前通血。非有了我式的莫凡机不到5钟头之前，这是唯一的机会。我们要救我姐，那这口已经关闭了，什么意思？飞机在哪儿？应该起飞了。不行，不可以，我们一定要救我们姐。抓了，相信我。7岁，他真的不能没有手。我求你，让飞机停下来吧！我求求你了。塔台收到，请讲。这样，有个小孩胳膊受伤了。如果不做手术的话，他这个胳膊恐怕保不住了。你看，你跟机组联系一下，能不能让这个小孩还有他哥哥先上飞机？收到。南方682栋和田。南方682栋回答。 我们刚接到消息，和田这边有个小孩受伤了，如果不及时送去光荣期做手术，胳膊就保不住了。我们领导的意思是，能不能通融一下，让他和他哥哥上飞？废话，一条人命怎么能不等呢？呀，李同志人好，告诉他，乌鲁木齐机场严值管理，不管多晚追过来，我们都等。塔台可以登机，可以登机了，快，谢谢。 塔台，我们马上要上廊桥了，机场情况怎么样？还在协调座位。为什么要停下来？今天是满员，上几个就得下几个，稍微等等。
有人出来了！加油！谢谢。快点，赶紧把断肢拿去手术室平创。连接杆固定完毕，现在几点钟3点1刻。最后一刻等我，能不能接通血管，决定了手术的成败。大家努力。没问题。有出血，心率、血压，心率140，血压70/40，血压还在下降，加压输血。血压65。孩子现在生命体征不稳，如果再不放弃保持手术，人就抢不回来了。再给我2分钟。医生的2分钟，他的一辈子。我们不要放弃。给孩子输出胶体液多巴胺，再去拿血。我们必须把血压维持住。血管封控完毕，准备送到治血架。红了，红了，红了，红了，红了，红了，红了！最终在重 bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin? Kalau kasih itu dihidupi oleh setiap orang, melakukan bagiannya. Yang kayak gini teh bukan cerita di film, cerita sehari-hari. Amin. Dan saya tahu itu tidak mudah. Saya hanya bagi hal-hal kecil yang misalnya cerita di RKA kami. Saya lihat tahun ini, lagi tahun lalu mulai, saya diajakin ikutan akuatik. Saya bilang itu bagus, saya senang, saya sendiri diberkatin. Alangkah baiknya kalau kita bisa bantu orang lain, tapi saya tidak punya akses kepada kolam renang hangat. Tuhan bukakan jalan, ada orang yang bermurah hati, mau memberikan akses. Bertambah orang yang mau ikut, tidak cukup akses. Terakhir kita di sidak, ini terlalu banyak. Jadi bagaimana? Saya kagum sekali. Ada orang-orang di grup yang tidak termasuk gereja kami, orang yang ikutan karena mereka punya apartemen, punya akses, bilang saya punya akses lebih, boleh dipakai supaya ada orang bisa dibantu. Mirip-mirip kayak tadi. Yang bayar tuh mereka loh, fasilitas apartemen tuh sebulan ada yang 1 juta, 2 jutaan. Tapi mereka mau meminjamkan aksesnya tuh orang yang mungkin mereka nggak tahu. Supaya apa? Supaya bisa sama-sama belajar. Amin. Bukan belajar renang sehatnya. Bukan cuma karena orang siapa yang ditolong, nggak pandang. Ya. Dan saya melihat satu kasih untuk coba dihidupi. Tadi saya paksakan karena beberapa hari yang lalu sangat membutuhkan, ada masalah pergumulan, dia ditinggal suami dan gak bisa hidup, terus jatuh lagi rasanya aduh dunianya runtuh, aduh kesian gak ada semangat hidup. Mukanya gini yang lihat, kenapa si Aci itu? Gak apa-apa. Dia bilang, sandar Tuhan, sandar suami. Saya di belakang, yang ngomong suami, justru ngomong suami dia lagi sedih gitu kan. Aduh ayo jalan, tadi mau pulang udah bisa jalan angkat begini. Wah puji Tuhan, saya suruh orang filmin, fotoin. Wah tadinya mau jalan. Kita doakan di kolam, di air. Naik kolam, turun kolam, sama-sama saling gandeng. Siapa aja saya gak kenal, ayo saling kasih semangat. Amin. Ketika kasih dihadiri, dihidupi itu jadi berkat. Dan dengan demikian dunia tahu kita adalah murid Yesus. Mau? Ayo kita praktekkan ini dalam hidup sehari-hari. Latihkan dan mulai dari hal kecil apapun saya serahkan Anda untuk menggumulinya. Sehingga Anda mengalami kasih Tuhan mengalir lewat hidupmu penuh oleh kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Engkau hari ini mengingatkan kami untuk hal yang penting dalam hidup ini, yaitu memahami kasih Allah, menghidupi kasih Allah.
dan menjadikan kami saluran kasih Tuhan bagi orang, menjadikan kami orang yang juga mengerti, menghargai kasih Tuhan yang dinyatakan lewat sekitar kami. Sehingga dunia tahu kami adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lili buat firman-Nya hari ini yang luar biasa. Ibu-ibu semua, teman-teman, rekan-rekan semua, kita boleh belajar memberikan kasih. Biar kasih Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi terang bagi semua orang. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan naikkan satu pujian. Kita akan tundukkan kepala. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sambil menyanyikan lagu ini, baiklah kita menaikkan doa kepada Tuhan. Resapi kata-katanya. Walaupun Tuhan tidak menjawab, tetapi Dia memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Kita angkat kembali lagu pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Hiraya sanairo, asanairo. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Buat kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar setiap kami boleh menyatakan kasih kami kepada sesama kami ya Tuhan. Hiranaya sana, hiranaya sana. Kami percaya Tuhan, kasih itu harus mengalir Tuhan, harus mengalir, harus keluar dari kehidupan kami. Biar setiap orang boleh merasakan kasih Tuhan. Hiranaya sakana. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan. Bagi ibu-ibu atau teman-teman kami yang ditinggalkan pasangannya Tuhan. Beri penghiburan kembali kepada mereka Tuhan.
supaya mereka boleh melihat kebaikan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan masih di dalam kehidupan mereka. Hiranaya, beri Tuhan kekuatan itu Tuhan. Hamba berdoa juga ya Tuhan, buat teman-teman kami ya Tuhan, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih Tuhan. Beri kepada mereka Tuhan penghiburan itu. Biar kasih-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Biar mereka boleh memberikan ucapan syukur yang terbaik kepada Engkau. Karena segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Hamba berdoa juga ya Tuhan, buat teman kami Bu Mesia yang anaknya Risa sedang akan melahirkan saat ini Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada dokter yang akan mengoperasinya Tuhan. Tuhan lancarkan supaya persalinan ini boleh berjalan dengan baik. Ibu dan anaknya dalam keadaan sehat Tuhan. Urapan Allah turun kepada Ibu Risa dan anaknya Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan, apabila ada di antara kami yang sakit Tuhan, ibu-ibu yang merasa tidak enak badannya, ada yang lemah Ibu Tusmini yang badannya kurang enak Tuhan, jamahan Tuhan, bilur Yesus yang sudah Tuhan bayar harganya di atas kayu salib, itu yang boleh kami terima, kesembuhan yang sempurna yang ajaib. Dan hamba-Mu percaya ketika kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan mendengar dan menjawab segala doa kami ya Tuhan. Hiranaya sana. Hamba berdoa juga ya Tuhan bagi gereja di mana Tuhan kami tempatkan untuk beribadah. Sertai Tuhan pemimpin gereja kami di tempat ini Pak Erik. Hikmat Allah, pengurapan Allah turun ke atas Pak Erik. Biar dia boleh melayani Engkau dengan segenap hatinya. Juga diakan-diakan yang membantunya Tuhan. Orang-orang yang pemusik-pemusik yang terambil bagian Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai kami semuanya. Hamba berdoa juga Tuhan bagi kota di mana kami tinggal. Biar setiap kami Tuhan boleh menjadi tiang-tiang doa yang memberikan kekuatan bagi kota di mana kami tinggal ini Tuhan. Dan malaikat Allah berjaga-jaga di sekeliling kota di mana kami tinggal. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi pemimpin kami Pak Jokowi bersama dengan menteri-menterinya Tuhan dan wakilnya Tuhan. Hikmat Allah, penyertaan Allah turun kepada setiap jajaran-jajarannya ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan, doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Penyertaan Tuhan ada di dalam setiap ibu-ibu MWCWBI yang hadir hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa ini dan percaya sudah menerimanya. Haleluya, amin. Sebelumnya juga kita akan memberikan persembahan. Tadi saya ketinggalan doanya ibu-ibu ya. Sekali lagi kita berdoa buat persembahannya. Tuhan terima kasih Tuhan buat kesempatan kami untuk memberikan Tuhan. Dari apa yang sudah Tuhan diberikan berkat kepada kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan memberkati tangan-tangan ibu-ibu yang sudah memberinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Jadikan kami berkat-Mu, saluran berkat-Mu. Apa saja yang dibuat kami berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Silakan ibu-ibu boleh bawa persembahannya kepada Tuhan. Naikkan pujian. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Ku rasakan kelimpahan berkat-Mu oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan. Ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku.
terima kasih buat persembahannya ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam pengumuman untuk Kamis yang akan datang. Sebelumnya saya mau nanya, ibu-ibu ini udah cantik semuanya. Udah pakai baju pink sebagai tanda hari kasih sayang. Saya mau nanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Aduh, Ibu siapa boleh pengurus ini Bu? Di depan Ibu Jatima yang sudah lama gak hadir. Ibu ini tolong pengurus yang di depan. Itu baru lagi juga Bu Neni. Ibu ini ya, satu lagi ada yang di belakang. Selamat datang Bu, selamat bergabung dengan MWC Women Community Majesty dan ya Tuhan berkati Ciuyun juga ya, Tuhan berkati semuanya. Kita lihat pengumumannya berikut. Pengumumannya Kamis yang akan datang, ibadah MWC-WBI ini akan dilakukan secara online dan dilayani oleh Ibu Novi Susanti. Untuk linknya boleh hubungi saya, nanti saya kasih. Jamnya adalah jam 14, jam 2 siang. Nah, untuk tim kunjungan, bagi ibu-ibu yang pengen didoain atau pengen berkunjung, pengen dikunjungi, boleh menghubungi Ibu Luming di HP nomor 081809254167 atau Ibu Adriana HP-nya nomor 087736525950. Kalau ibu-ibu belum tahu, ini adalah Ibu Adriana ya. Selamat berkenalan sama Ibu Adriana. Kemudian next. Nah, untuk ayat hafalan minggu yang akan datang adalah di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin ya. Itu jadi rema kita untuk minggu depan ya ibu-ibu ya. Silakan kita akan masuk di dalam acaranya ya ibu-ibu ya, acara kasih sayang. Boleh saya panggil pasangannya, udah siap pasangannya. Singer boleh silakan turun sebentar. Iya, singernya boleh turun. Iya. Nah, siapa nih? Menanti. Wow, keren. Aku sedang mencari kekasihku. Di manakah engkau berada? Kekasihku, aku menantimu. Saya datang. Silakan kekasih hatinya Pak Asik. Boleh naik ke depan, Bu Nina. Kaget ya saya. Tadi mau ke kantor. Mau hadiah. Lagu sudah. Kasih salam dulu. Shalom. Shalom. Buat MBC yang luar biasa. Mau hadiah saya? Oh, ada hadiah. Tadi lagu sudah ya. Ini ada satu puisi. Kebetulan saya siapkan untuk pasangan saya yang saya kasihi. Dengar ya.
hatiku menerawang ke masa lalu. Pada saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku memandang dan menatapmu tanpa ragu. Kaulah keyakinanku, kaulah tulang rusukku, kaulah belahan hatiku. Dan tanpa ragu, kukatakan, aku mencintai dan mengasihi sampai kedalaman batinku. Terimalah sekuntum bunga ini yang telah kuisi dengan jiwaku. Terimalah sekuntum bunga ini yang telah kuisi dengan rasa kasih sayangku. Terimalah sekuntum bunga ini yang telah kuisi dengan getaran-getaran cintaku. Dan lihatlah, bunga ini menjadi begitu indah karena cinta kita yang telah menyatu di dalamnya. Lihatlah, kita tidak lagi terpisah. Kita telah menjadi satu. Kita menjadi satu tubuh, menjadi satu jiwa, menjadi satu tujuan. Rasakan, Tuhan memeluk kita. Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Tuhan menyertai perjalanan bahtera hidup kita. Tuhan memberikan rasa yang paling bahagia. Terima kasih Tuhan untuk cintaku, belahan hatiku, istriku, dan akan terus menyatu sampai akhir hidupku. Amin. Terima kasih. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Boleh difoto? Iya. Maskernya buka supaya kelihatan ya. Iya. Jangan lupa ya, momen tanggal 9 Februari 2023 ini jadi yang paling spesial. Saya mau mengganggu interupsi dulu ya. Jangan serasa dunia milik berdua kan. Mesti milik bersama, masih banyak orang. Mau nanya nih ya. Kita udah kenal belum sih ibu-ibu semua siapa sih ini? Belum ya? Boleh perkenalkan? Pak Asik boleh perkenalkan namanya? Jadi perkenalkan ibu-ibu, nama saya Asik Suwarjito. Asik Suwarjito. Umur Pak? Umur 54 tahun, Waduh, sudah tua. Enggak, masih cakep. Oh, amin. Ya, apalagi. Ini Bu Ninanya boleh diperkenalkan juga? Nama boleh saya minta mic-nya? Nina Haryani. Usia? Usia udah banyak. Usianya udah banyak. Jadi nanti tanya aja sendiri ibu-ibu ya, japri sama Bu Nina ya. Nah sekarang saya mau nanya nih. Ini udah berapa lama sih menikahnya? Nah itu ya, kan tadi udah puisinya udah aduh rasanya saya aja belum pernah diginiin deh Pak. Aduh kapan saya dapat gini ya, will you marry me gitu. Kan mau ditembak gitu ceritanya, saya belum pernah nih. Gak musim dulu ya. Nah sekarang pertanyaannya, udah berapa lama nih meritnya nih? Baru 1 tahun lebih. 2 bulan. Wow, masih hangat. Masih hangat. Masih hangat, aduh. Bener-bener nih ya, ibu-ibu ya jangan sirik ya. Ya, yang jadi gini loh ibu-ibu, ada satu pelajaran yang udah lama
dibangkitkan kembali cintanya seperti rasanya yang 1 tahun gitu ya. Mau kasih bunga, kasih puisi atau kasih perhatian kata Ibu Lili tadi. Luka sedikit mah beresin sendiri, jangan gitu ya ibu-ibu ya. Tempelin atulah gitu ya. Kalau kayak suami saya mah, gimana ini teh? Sediain minum atuh. Padahal kan cuma minum ya. Kadang-kadang suka males juga ya nyiapin. Tinggal ngambil aja di kulkas padahal gampang ya. Tetapi mulai hari ini kita mulai membangkitkan apa? Membangkitkan gairah cinta. Ya, gairah cinta kita dengan perhatian-perhatian yang kecil. Benar gak Pak Asik sebagai laki-laki? Betul sekali. Suka sekali laki-laki itu dilayani. Itu kuncinya ya ibu-ibu ya. Nah terus apa yang disukai dari Pak Asik nih? Saya mau nanya dari pasangannya Bu Nina. Apa yang disukai dari Pak Asik nih? Boleh mic-nya? Matanya, hidungnya, atau puisinya? Pertama lihat matanya. Dari mata turun ke hati. Aduh saya jadi gemetaran sendiri nih. Matanya ya ibu-ibu ya. Terus? Sama kepribadiannya. Kepribadiannya ya. Itu yang jadi pandangan pertamanya Bu Nina. Cintanya Bu Nina sama Pak Asik. Tapi bukan cuma itu ya. Pasti banyak keseluruhannya ya. Nah itu yang spesifiknya ya. Nah terus, nah sekarang gini ya. Kalau yang baru menikah 1 tahun kira-kira suka berantem gak ya? Nah itu pertanyaannya. Suka gak? Atau beda pendapat? Atau misalnya aku pengen ke kanan, Pak Asik pengen ke kiri gitu. Pernah gak gitu? Belum pernah berantem ya. Belum pernah berantem. Mantap, belum pernah berantem. Berarti, nah sekarang gini deh, nggak usah berantem ya terlalu jauh ya. Kalau merajuk nih, Bu Nina suka merajuk nggak? Nah gimana caranya, triknya Pak Asik untuk membujuk Bu Nina ikut sama keinginannya Pak Asik? Kalau saya biasanya ya tahu. Ini trik-triknya ibu-ibu dengerin, biar kita bisa tahu nih caranya gimana. Kalau dia mulai bete gitu ya. Saya kan suka ya bikin lagu gitu nyanyi. Saya nyanyi aja sama dia, saya buatin lagu gitu. Nyanyi di samping dia aja, dia udah langsung lumer. Gunung esnya lumer leleh. Ya, sudah lumer. Dengan pujian ternyata ibu. Ya. Dengan nyanyian. Aduh ternyata betul ya. Teorinya itu bahwa kalau perempuan tuh dari telinganya. Ya kalau laki-laki tuh dari matanya bisa jatuh ya. Berarti ibu-ibu ya sering-seringlah menyanyi untuk melumerkan suasana ya. Itu kuncinya, triknya Pak Asik, betul ya. Itu ibu-ibu ya. Jangan lupa dipegang nih hari ini, kasih sayang ini ditambahkan kembali, diperluas kembali. Hubungan kasih dibangkitkan kembali ya. Itu aja Pak Asik. Jadi kita ucapin selamat ya buat Pak Asik, Bu Nina hari ini. Jangan lupa dicatat 9 Februari 2023 momen hari kasih sayang ini. Juga ibu-ibu semuanya jangan sedih kalau misalnya belum ada punya pasangan atau yang ditinggalkan pasangan. Jangan sedih, masih ada pasangan kita yang di atas, yaitu Yesus, betul ya, yang akan menghibur kita. Dan ada juga orang-orang di sekeliling kita yang masih mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati Pak Asik dan Bu Nina, pernikahannya menjadi bahagia, langgeng sampai panjang selamanya. Ya, Tuhan memberkati. Yuk mari. Silakan duduk. Mama mana Mama? Mama. Novi mana Mama? Novi. Mama. Mamaku. Ayo Mama Novi yang cantik. Aduh. Sweet mamaku. Aduh.
Ini dia mamaku. Boleh ke tengah Pak, boleh ke tengah biar semuanya bisa lihat Mama. Aduh Mama apa kabar? Tepuk tangannya dong ibu-ibu, aduh buat pasangan kita. Ya baru pulang pelayanan. Ada lihat, biasanya saya suka bawa siomay buat Mama. Tapi hari ini saya bawa spesial kue kesukaan Mama juga, yaitu kue bolong. Tengahnya bolong atau donat. Ini Mama, buat Mama. Belum difoto katanya. Nih ibu-ibu, tadi kita udah lihat ya pasangan yang pertama. Yang romantis, bawa bunga, kasih puisi, enak didengar telinga adem, bilangnya gitu ya. Tapi kalau yang ini gimana nih reaksinya ibu-ibu? Dia sukanya dengan pemberian. Jadi nggak romantis-romantis juga ya. Nggak ada yang engkau manisku, belahan jiwaku, jantung hatiku. Nggak ada tuh yang keluar. Tetapi dengan pemberian perhatian, apa yang menjadi kesukaan istrinya ya. Jadi ngasihnya tuh tepat seperti yang diinginkannya. Nah terus kira-kira ini ya. Saya juga mau nanya nih, udah berapa lama pernikahannya Bang Jeffrey? Mungkin ibu-ibu udah ada yang kenal atau yang udah tahu semuanya. Ini Bang Jeffrey, ini Kanovi. Saya mau nanya pernikahannya udah berapa lama nih? Ya, 21 tahun. Wah, tepuk tangan 21 tahun. Anugerah ya, satu pernikahan yang panjang yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau tadi jadi pertanyaannya boleh nih ya, kalau gimana trik-triknya menghadapi istri yang bete. Nah. Ya ini saya berbagi rahasia. Ya rahasianya dibuka nih. Ada perbedaan antara ketika kita belum bertobat dengan sesudah bertobat. Kalau belum bertobat. Boleh itu, dikerakin mic-nya kurang jelas. Ya kalau belum bertobat itu dulu kalau istilah lagi bete saya ke bawah bete. Ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya nanti luka-luka lama kebuka lagi. Tetapi ketika kita bertobat, sama-sama menerima Yesus, hidup baru dalam Tuhan Yesus. Apa itu arti pasangan, apa itu arti kasih sama istri sama pasangan. Ketika istri saya bete, saya lebih baik diam. Biar dia ngoceh, terus ngoceh sepuas-puasnya dia. Sampai kayak trompet, pepet. Kayak sangkakala, tapi biarlah saya dengar aja. Sedikit-sedikit nyela nggak apa-apa. Nah setelah itu ya Tuhan sendiri yang bertindak bahwa ketika kita mulai saling diam, nanti ada tiba-tiba ya biasa, nanti dia ngerangkol lagi. Puji Tuhan kita akur lagi. Jadi saya mah mendingan diam aja. Tapi nggak tahu kalau istri saya. Ya, tadi dengan nyanyian acak. Ya. Kalau ini diam aja udah. Biarin aja trompetnya bunyi gitu kan. Nah itu ada, jadi tiap orang tuh beda-beda ya cara menanggulangi masalahnya ya. Yang penting solusinya tercapai ya. Nah terus gimana sekarang kan tadi baru sebalik nih. Saya tanya pengen sebaliknya lagi. Boleh dibuka maskernya. Nah kalau misalnya Bang Jeff-nya nih yang marah nih, gimana nih biasanya meluluhkan hati Bang Jeff tuh? Kalau suami saya itu tipikal yang lempeng ibu-ibu. Jadi lempeng. Itu dari awal pernikahan saya cukup sulit untuk ngertiin dia. Dia tipenya lempeng banget, nggak ada romantisnya. Sedangkan hari ini kan romantis kan, dikasih kue. Nah sedangkan saya tipe orang yang butuh dipuji, butuh perhatian gitu ya. Tetapi benar seperti Bang Jeff bilang, ketika kita sudah di dalam Tuhan, ternyata kasih Tuhan yang mengikat itu merubah kami berdua. Jadi kalau saya, tadi Bang Jeff bilang kalau saya yang ngambek ya, dia diem. Tapi dia suka candain saya. Karena memang dia orangnya lempeng tapi suka humor gitu ya. Sedangkan saya kalau dia ngambek, dia diem, dingin.
saya nggak bisa ngadepin orang dingin. Sedingin es. Iya, cool banget gitu ya. Sedangkan tipe perempuan biasanya nggak bisa, nggak tahan ya kalau kita nggak diladeni. Karena kita perempuan tuh lebih banyak bicara ya ibu-ibu ya. Yeah. Tetapi saya bersyukur gitu ya, Bang Jeff itu kalau dia marah saya sudah hafal, saya tinggal ciumin dia. Terus saya mulai manis-manisin dia gitu ya. Terus saya mulai candain dia karena dia memang orangnya humor. Oh. Jadi saya mulai candain gitu ya. Yeah. Dan itu dia nggak tahan. Dia paling nggak tahan kalau dipeluk dan dicium. Ada kuncinya tuh. Ya. Jadi kenali ibu-ibu, pasangan ibu-ibu kenali bahasa kasihnya apa. Maka itu yang nanti bisa mencairkan situasi. Mungkin itu Bu Esther. Iya, aduh terima kasih. Nih buat kiat-kiatnya ya ibu-ibu ya yang belum punya pasangan jangan takut. Ya Tuhan pasti akan memberikan tulang rusuk kita yang terbaik ya. Yang kemudian harapan apa yang diinginkan dari pernikahan ini? Harapan terbesar nih. Harapan terbesar dari yang udah disepakati oleh Novi dengan Jeffrey, pengen apa nih di dalam pernikahan ini? Ya, yang paling saya ingini itu pernikahan itu langgeng ya. Karena Langgeng, bagaimanapun, walaupun kita berharap besar, mungkin punya rumah besar, tapi kalau tidak langgeng, saya pikir itu juga ada satu yang sia-sia. Saya pikir saya sudah berubah bahwa keadaan apapun sekarang saya tetap bersama. Anak-anak udah besar, udah punya dunianya sendiri. Kita tetap bersama dan kita harus pertahankan kelanggengan itu sampai kita betul-betul masa-masa di mana kita untuk mengakhiri hidup. Iya. Hanya itu, kelanggengan saja. Nah supaya langgeng dibuka dong kuehnya, dibagi dong seperti kita waktu potong kuehnya dari atas ke bawah, boleh dibuka kuehnya. Kita suap-suapan ya. Siap, kameranya siap, videonya. Mau yang warna apa nih? Mau warna apa? Mau warna, ya boleh tisunya. Ini suap-suapan. Boleh dong, harus suap-suapannya dong. Nih, ya. Diam dulu, nggak boleh ngasih tahu kesukaan istrinya yang warna apa. Istri saya paling suka coklat. Oh, coklat. Dia maniak coklat. Betul nggak? Iya, betul. Betul katanya coklat. Yuk, silahkan. Suapin. Maaf ya ibu-ibu ya. Nggak dibagi katanya kuehnya. Saya tepuk tangan. Satunya lagi dong, kasih kepada suaminya. Nah, iya. Iya. Terima kasih. Sip lah. Iya. Setelah acara suap-suapan berakhir juga ya. Di atas panggungnya. Yuk silakan. Tuhan memberkati sesuai dengan harapan Bang Jeffrey dan Kak Novi bahwa pernikahan ini menjadi pernikahan yang bahagia, langgeng, diberkati dan disertai Tuhan. Amin. Tuhan memberkati ya. Nah kemudian setelah dua ini ya, ibu-ibu ada pertanyaan, siapa yang membawa foto pernikahan yang asli? Enggak di HP, enggak di mana-mana ya, yang asli fotonya dibawa, ada enggak? Boleh angkat tangannya, boleh kasih lihat, tunjukin, ada enggak yang masih bawa fotonya, foto jadul-jadul? Masih ada? Yang membawa fotonya, foto pernikahannya. Ada enggak? Ada? Kalau enggak ada, siapa yang bawa foto pasangannya deh, foto suaminya? Ada enggak? Atau suaminya udah dikubur dalam-dalam? Ada, siapa? Boleh? Boleh. Ya adanya di HP. Wah masih ada tanda cinta berarti ya. Nggak ada foto berduanya, nggak ada Bu Jo.
ya yang ada nggak ada foto berduanya, nggak ada. Jadi saya minta siapa yang bawa foto pasangannya. Jadi cuman ibu. Cuman Bu Jo aja yang bawa. Nggak ada. Boleh mau ke depan? Ada lagi foto yang bersama pasangannya, foto nikahnya ya. Boleh ke depan, boleh ke depan. Boleh ke depan. Boleh ke depan, Cilani, boleh. Boleh ke depan. Aping. Boleh maju ke depan, Cilani dan Aping, boleh, silakan. Mantap ya, ada fotonya. Iya. Yuk, sebagai tanda kasih ya buat ibu-ibu yang masih menyimpan foto pernikahannya dan masih ada pasangannya kan ya. Ya, kita berbahagia ya. Ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan di dalam satu pernikahan yang panjang. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Yuk terima persembahannya, Tuhan memberkati ya. Selamat Tuhan memberkati. Oh ada ini satu lagi katanya Bu Jo. Ke Bu Jo ada satu lagi katanya. Iya. Wah ini banyak nanti sebentar ya. Karena hadiahnya terbatas. Ini buat siapa ini? Buat saya. Ya ini orang-orang yang memiliki fotonya. Yuk kita foto aja sama-sama di sini yuk. Di sini yang masih memiliki foto pernikahannya bersama pasangannya. Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Yuk selamat ya, selamat ya. Nah kemudian saya minta satu aja ya nih ya. Siapa yang usia pernikahannya di atas 50 tahun? Ada? Kalau di atas 50 tahun berarti ibu-ibunya harus udah usia 70 tahun. Tapi harus ada pasangannya. Harus yang masih ada pasangannya. Ada yang 50 tahun masih ada pasangannya? Tante Wonok ya? Tante Wonok silakan maju Tante Wonok. Tante Wonok masih punya pasangannya. Silakan maju Tante. Boleh dibantu, digandeng tantenya. Masih ada umnya. Nah sekarang kita tanya nih ya Tante Wonok usianya berapa? Tante, usia sini Tante biar kelihatan. Tante usia pernikahannya berapa lama Tante? 62. Pernikahannya ya. 62 tahun. Aduh udah lewat dari 50. Berarti ya usia Tante sekarang berapa? 82. 82. Kemarin masih ikut senam yuk Pak. Masih kuat Ibu Wonok ya. Kemudian usianya berapa 81. 81, pernikahannya 62 tahun. Luar biasa ya ibu-ibu ya. Enggak semua orang diberi kesempatan kayak Tante Wonok melewati pernikahan yang panjang. Lebih daripada 50 tahun. Lebih dari, kalau 60 tahun tuh apa? Pernikahan apa namanya?
Diamond bukan? Kalau kalau 50 emas. Oh jadi masih masuk emas 62 tahun ya Tante. Tuhan memberkati pernikahan Tante sama ya. Iya Tuhan berkati. Foto dulu Tante. Yuk silakan Tante. Tolong dibantu Ibu. Iya. Kemudian terakhir satu lagi. Nah, kita kan tadi semua udah sama yang belum sama yang udah punya pasangannya. Sekarang gini, ada nggak yang belum punya pasangan dan merindukan untuk punya pasangannya? Ya. Tapi saya minta cuma satu orang aja dan masih mempunyai orang tua yang dikasihi nanti memberikan persembahannya atau pemberiannya kepada orang tua yang ada di rumah. Ada? Ada? Farina? Oh, Farina silakan maju Farina. Nanti kita doain sama-sama ya supaya Farina dapat pasangannya, tulang rusuknya yang dari Tuhan, yang tepat pada waktunya. Yuk silakan. Ya. Foto berdua dulu. Nah, ini adalah bunga yang bisa Farina berikan buat mamah ya masih ada, buat mamah di rumah ya, sayang-sayang, sabar-sabar ya. Kalau mamahnya sakit, Farina yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani mama. Mau ya? Mau. Ya, Tuhan memberkati ya, cepat sembuh buat mamahnya ya. Nah, saat ini juga kita akan dibagikan ibu-ibu untuk bikin surat cinta. Ya, surat cinta aja kepada siapa yang ibu-ibu cintai. Nanti saya minta pengurus untuk membagikannya. Nah, di samping surat cinta ada contohnya kayak gini. Di samping surat cinta ada ininya juga. Ya. Ibu-ibu boleh tulis di sini. Kayak semacam inilah, apa sih yang menjadi keinginan ibu-ibu di tahun ini buat orang-orang yang dikasihi atau mau menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang kita cintai. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Lili, Tuhan Yesus memberkati buat firman-Nya. Ya, silakan Bu Lili. Boleh ibu-ibu. Boleh dibagi ya. Sama ini coklatnya. Berbuka dengan yang manis. Di tahun 2023 ini berbagi kasih untuk yang manis-manis. Satu kehidupan yang manis, rumah tangga yang manis. Teman, anak, suami, menantu, cucu. Dengan yang manis. Siapa yang belum dapat? Boleh angkat tangannya. Ya, jadi ibu-ibu kartunya nanti di rumah ditulisin ya, tanggalnya ditulisin, mau nulis apa ditulisin. Ya, coklatnya boleh dimakan ya. Ya, udah semuanya kebagian. Nah, di akhir dari semuanya,
Kita tadi udah belajar ya ibu-ibu ya, bahasa kasih buat pasangan kita. Trik-triknya bagaimana mengatasi masalah atau persoalan. Mengetahui apa yang menjadi keinginannya dan melayani dia dengan tulus ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hingga siang hari ini. Nanti kita akan doa berkat. Ibu-ibu silakan berdiri. Nanti saya minta Bang Jeff untuk berdoa berkat pada siang hari ini. Silakan Bang Jeff. Ya, sudah diberkati hari ini. Amin. Berkati. Sebelum kita doa berkat, mari kita angkat satu pujian bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama-lamanya, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Shiralabaya, ralabaya, ralabaya, ralabaya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Allah kita, dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kasih sayang.